Halo semuanya, balik lagi di Arch Media. Jadi di video rakit PC kali ini gua mau to the point aja nih. Yang dimana untuk PC yang ada di sebelah kanan dan kiri gua ini akan gua jual seharga 3,5 jutaan. Jadi kedua PC ini itu adalah rakitan budget 3,5 jutaan. Nah, untuk spesifikasinya kedua PC ini itu sama, yang beda hanya dari casingnya aja. Walaupun casingnya itu terlihat sepintas itu sama. Nah, yang sebelah kanan ini menggunakan casing Infinity, yang dimana untuk letak tombol power dan port USB-nya itu ada di bagian depan. Sedangkan untuk yang di sebelah kiri gua ini dari merek Cube Gaming, yang dimana untuk tombol power dan tombol restart dan juga port USB-nya itu ada di bagian samping. Jadi maksudnya di video kali ini, selain gua mau jual kedua PC ini, jadi nanti gua kasih tahu nih untuk pemilihan part, terus harga per partnya itu berapa, gua dapat partnya itu dari mana, habis berapa nih total budget untuk gua rakit PC seperti ini. Lalu sekalian kalian juga nanti tahu bahwa gua nanti jual 3,5 juta itu untungnya berapa. Jangan dinego lagi ya, untungnya dikit. Nah, sekalian nanti gua tunjukin juga untuk cara rakitnya. Jadi bagi kalian yang mau rakit PC sendiri ya silahkan bisa ditonton video ini sampai habis. Soalnya nanti untuk link partnya gua cantumin juga di deskripsi. Kalian bisa check out lewat link-link tersebut. Terus kalian bisa lihat untuk cara rakitnya. Kalau misalkan mau rakit sendiri, kalau misalkan pusing ya ribet ya, mending beli langsung aja. Nanti gua cantumin link toko gua ya di deskripsi. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke pemilihan part untuk rakitan PC seperti ini. Check it out. Untuk casing yang gua pakai di rakitan kali ini, gua pilih dari Infinity, Noir, dan juga Cube Gaming Sang. Dan yang di depan gua ini yaitu casing Cube Gaming Sang yang mendukung motherboard Form Factor Micro ITX dan juga ITX. Uniknya untuk tombol power dan juga port USB itu ditaruh di bagian samping casing. Sehingga kalau misalkan kalian taruh PC-nya di atas meja itu gampang untuk menyalakan PC-nya cuy. Casing ini berbahan plat dan juga tempered glass cuy, jadi kokoh ya. Untuk harganya gua dapat 350 ribuan, itu sudah termasuk 3 fan casing RGB cuy. Lalu untuk motherboardnya gua pakai dari tim grup tipe H11M4 strip C43. Ini LGA 1151 dengan slot RAM dual DIMM dan juga sudah mendukung M2 NVMe PCIe Zen 3. Motherboard ini gua beli di harga 450 ribuan. Di harga segitu gua udah mendapatkan Mobo dengan graphic card on board yang lumayan banyak ya untuk portnya. Lalu untuk prosesornya gua pakai dari Intel Core i5 6500 yang memiliki fabrikasi 14 nanometer, memiliki 4 core, 4 thread dengan frekuensi turbo maksimum di 3,6 GHz. Sudah mendukung PCIe Zen 3 x 16 dengan TDP hanya 65 watt aja cuy. Gua dapat prosesor termasuk fan-nya itu di harga 550 ribuan. Untuk memori RAM-nya di sini gua pakai RAM dari Unix 2 keping. Sebetulnya RAM-nya bisa kalian pakai dari merek Hynix ada, atau dari Hyperion yang harga-harganya sama itu bisa. Model-model RAM-nya sama seperti ini. Untuk RAM-nya gua pakai 2 keping kali 8 GB dual channel. Total size-nya itu berarti di 16 GB yang memiliki kecepatan di 2666 MHz. Gua beli RAM-nya itu per keping harganya 175.000. Jadi untuk 2 keping totalnya jadi 350.000 cuy. Oke, untuk storage-nya di sini gua pakai SSD dari Xgale. SSD Xgale ini bagi yang belum tahu itu brand dari Taiwan ya. Nah, untuk kapasitasnya di sini gua pakai yang 512 GB dengan garansi 3 tahun, itu gua dapat di harga 450 ribuan. Untuk GPU-nya di sini gua pakai dari AMD, ini dari merek MSI RX 550 Aero ITX.
Graphic card ini sudah mendukung PCIe Zen 3 x 16 dengan boost clock up to 1203 MHz dengan memori interface 128 bit yang memiliki kapasitas 2 GB untuk VRAM-nya. Untuk VRAM-nya ini dia sudah menggunakan tipe GDDR5 dengan TDP yang kecil, hemat daya, cuman 50 watt aja. Graphic card ini mendukung multiple display yang dimana sudah dibekali 3 output display. Yang pertama ada DisplayPort versi 1.4, lalu ada HDMI 2.0 dan juga dibekali DVI-D. Dan graphic card ini gua beli seharga 800 ribuan cuy. Nah, untuk power supply-nya di sini gua pakai dari Power Up, ini Nero yang 600 watt. Kabelnya kabel hitam. Dan untuk kabelnya itu tipe flat. Nah, power supply ini memiliki fan yang lumayan gede. Fannya ini ukurannya 12 cm dengan warna merah mencolok cuy. Tapi nggak apa-apa, walaupun warna fannya itu merah, datoh ditaruhnya di bawah nggak akan merusak tampilan. Yang penting kabelnya itu nggak warna-warni cuy. Kabel hitam ini, jadi nggak ngerusak tampilan look display kalian. Nah, dan untuk power supply ini gua beli itu di harga 200 ribuan. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke proses perakitan. Nah, khususnya untuk LGA 1151 itu soketnya seperti ini. Penguncinya tinggal ditarik ke atas aja. Dan pastikan untuk pinnya itu nggak kotor ya, nggak ada yang bengkok. Dan pastikan untuk pemasangan prosesornya itu benar. Nah, kita pasang, lalu kita kunci kembali seperti ini. Lalu selanjutnya kita beri thermal paste dan kita pasang untuk fan cooler CPU-nya. Nah, yang perlu diperhatikan saat pemasangan fan cooler, khususnya fan cooler yang jenis seperti ini, atau fan cooler bawaan Intel ya, yang original Intel, itu kaki-kakinya itu pastikan masuk ke lubang-lubang yang ada di motherboard. Soalnya kalau misalkan belum masuk, kalian paksakan ditekan lalu dikunci, itu nanti kakinya bisa patah. Banyak juga kasusnya yang patah tuh kakinya. Dan setelah terpasang untuk CPU fan-nya, kalian pastikan power pin fan-nya itu terpasang ke motherboard. Lalu selanjutnya kita pasang RAM-nya. Nah, sebelum pasang RAM, kalian lihat untuk slot RAM-nya yang ada di motherboard itu, kalau tipe penguncinya seperti ini, pastikan dibuka dulu untuk kuncinya, karena nanti susah ketika memasukkan RAM-nya. Nah, untuk soketnya itu diperhatikan, pastikan semua pin yang ada di RAM-nya itu masuk ke dalam soketnya. Lalu kita tekan ya, seperti ini. Nah, pastikan dulu RAM-nya udah presisi, lalu kita tekan kanan dan kirinya. Oke. Lalu step selanjutnya gua mau pasang SSD terlebih dahulu ke casingnya. Sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu untuk skrup-skrupnya ya. Nah, biar nanti nggak susah nyari. Untuk pemasangan SSD pada casing ini itu letaknya ada di bawah. Kita lepaskan dulu dust filternya. Nah, ini nih. Oke, pemasangan SSD selesai. Kita pasang power supply-nya. Dan setelah ini kita pasang motherboardnya ke casing. Tapi sebelum itu kalian pastikan back panelnya yang dipasang terlebih dahulu. Jangan sampai ketinggalan. Soalnya banyak kasus rakitannya udah selesai, back panelnya belum kepasang. Kalian juga harus hati-hati saat pemasangan motherboard ke casing itu, pastikan gak ada yang kegores-gores ya. Jika sudah terpasang, kita lanjut ke pengkabelan dari power supply. Nah, ini kabel 24 pin, coloknya di sini. Jadi kabel 24 pin dari power supply, coloknya ke soket yang ada di sebelah kanan motherboard. Selanjutnya kita pasang CPU powernya. Nah, ini yang 8 pin. Berhubung motherboardnya gua itu 4 pin, kita pakai 4 pin aja. Sebetulnya ada yang lebih sih, ada yang 8 pin itu ada. Tergantung power supply dan motherboardnya juga. Nah, kalian colokan ke soket yang ada di pojok sebelah kiri motherboard. Posisinya rata-rata di pojok sebelah kiri sih. Selanjutnya kita pasang power SATA, ini dari power supply. Power SATA ini bisa kalian gunakan untuk SSD, hard disk, ataupun DVD-ROM. Ini sebagai sumber daya utamanya ya.
Nah, ini kita pasang ke SSD. Lalu ada kabel SATA. Ini dia untuk penghubung SSD ke motherboard. Yang perlu diperhatikan saat pemasangan kabel SATA ke soket SATA yang ada di motherboard itu harus berurutan ya, agar terdefault nanti di settingan BIOS-nya. Jika kalian pasang dua harddisk, satu harddisk untuk sistem itu pasang di SATA 1 dan untuk data itu pasang di SATA 2. Nah, selanjutnya kita akan pasang fan casingnya terlebih dahulu. Ini gua pakai 3 fan casing. Ini tipenya Molex ya, dayanya dari power supply. Dan untuk fan-nya, satu gua pasang di bagian belakang dekat back panel, lalu gua pasang 2 di atas untuk airflow-nya. Oke, pemasangan fan ke casing selesai. Jangan lupa kita pasangkan lagi dust filternya. Lalu kita pasang perkabelan dari fan-nya. Nah, ini kabel Molex-nya tinggal dicolok seperti ini. Ditumpuk aja, lalu kalian cari power Molex yang dari power supply. Nah, jadi tinggal dicolok seperti ini cuy. Selanjutnya kita pasang kabel USB 3 yang dari casing ke motherboard. Nah, yang ini kabelnya kita pasang ke soket yang ini. Nah, ini tinggal dipasang aja seperti ini. Nah, awas kebalik pasangnya. Lalu berikutnya kita pasang USB 2 dan juga audio yang dari casing. Nah, ini untuk kabelnya, untuk kabel soketnya. Untuk audio biasanya ada di pojok bawah sebelah kiri motherboard. Untuk audio ya biasanya letaknya ada di sana. Dan untuk USB 2 itu soketnya ada di pojok sebelah kanan bawah. Atau biasanya seringnya di tengah-tengah sih. Kalau di motherboard ini di tengah-tengah. Nah, di sini. Selanjutnya kita pasang kabel F-panel yang dari casing ke motherboard. Kalian tinggal ikuti instruksinya aja sih. Di motherboard ada tulisannya tuh untuk soket F-panel yang mana. Kita tinggal ikutin aja kabel power ke soket power, restart ke soket restart, dan seterusnya. Dan sekarang gua mau pasang graphic card-nya. Nah, ini sebelum kalian pasang graphic card, pastikan, kan ini casingnya baru nih. Pastikan untuk lubang port untuk graphic card-nya itu pada casing dilepas terlebih dahulu. Soalnya nanti susah masukin graphic card-nya. Nah, kalian buka seperti ini. Nah, dilepas aja. Oke, kalau satu cukup, satu aja yang dilepas. Kalau perlu 2 ya tinggal 2 aja yang dilepas. Kita pasang graphic card-nya. Hati-hati pasang pin dari graphic card-nya ke motherboard itu harus presisi. Lalu kita tekan. Nah, kita kencangkan juga bautnya agar graphic card-nya itu diam. Nah, oke, untuk partnya udah semua terpasang, kabelnya udah rapi, tinggal ditutup aja casingnya. Lalu kita lepaskan pletekan-pletekan yang ada di tempered glass-nya cuy. Gila tuh, wih, kinclong, mantap bener. Ini casingnya simple, tipe V-Stang, oke lah. Dan cara cuy, lihat, ini dia rakitannya sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke tes pengujian benchmark dan juga gaming test cuy. Tapi sebelum itu gua mau infokan nih, untuk PC ini itu udah terinstall Windows 10 64-bit, sudah terinstall juga Microsoft Office, dan juga terinstall aplikasi untuk editing seperti Photoshop, CapCut, dan juga 3D Blender. Ada beberapa game juga yang udah gua install di PC ini seperti Point Blank dan juga Valorant. Jadi nggak usah khawatir, kalian beli PC ini 3,5 juta sudah terinstall aplikasinya, tinggal pakai aja cuy. Dan jika ingin upgrade, kalian bisa upgrade untuk memperluas storage-nya. Jadi kapasitas storage-nya bisa kalian tambah. Terus untuk graphic card-nya juga bisa kalian upgrade. Nah, untuk prosesornya, kalian bisa upgrade dari mulai i3, i5, i7 dari generasi ke-6 dan juga generasi ke-7. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tes pengujian benchmark-nya cuy.
Pertama, kita akan coba tes Unigine Heaven Benchmark 4.0 dengan parameter seperti berikut. Dan mendapatkan hasil rata-rata 33 fps dengan maksimum fps 67 fps dengan quality high, settingan high di Full HD ya, di 1080 dengan preset custom. Selanjutnya kita akan tes temperatur dari graphic card-nya menggunakan 3D Furmark ya. Ini Furmark versi terbaru. Nah, lihat untuk temperaturnya itu adem banget. Maksimum di 64 atau di 65 Celcius lah ya, dengan usage 100%. Emang iya sih, di kelasnya untuk AMD Radeon RX 550 itu selain hemat daya, performanya oke, itu emang suhu pengoperasiannya itu adem. Jadi nggak perlu fan yang gimana-gimana gitu, single fan juga oke lah. Untuk storage-nya karena sudah menggunakan SSD, jadi itu pasti kenceng lah ya untuk read dan write-nya juga. Jadi kalau misalkan kalian nyalakan komputer, menyalakan aplikasi, itu udah kenceng, nggak seperti harddisk. Kalian juga kalau misalkan mau belajar editing-editing ringan, itu bisa. Misalnya seperti kalian pengen editing-editing foto menggunakan Adobe Photoshop, itu udah oke lah. Atau mau belajar edit video menggunakan CapCut, itu juga bisa. Untuk gaming juga oke cuy, seperti kalian main Point Blank atau main Valorant itu udah enak. Dan di akhir video nanti gua cantumin nih untuk gaming testnya. Nah oke, itu dia untuk video rakit PC kali ini. Kalau misalkan kalian minat dengan PC-nya silahkan. Ini gue jual harganya 3,5 jutaan. Udah termasuk packing kayu dan pajak online. Jadi ini buat yang di luar kota ya. Nanti gua cantumin link Tokped. Nah, kalau misalkan untuk daerah Cimahi atau Bandung, mungkin untuk daerah deket-deket alamat rumah ya bisa nanti gua anterin langsung. Atau mau langsung ke sini juga silakan. Bisa langsung sekalian dicek. Ada garansi toko juga. Untuk garansi tokonya itu 1 minggu. Untuk garansi rakitan, sebetulnya untuk partnya itu punya garansi masing-masing ya dari partnya. Soalnya untuk rakitan ini 90% itu rakitannya baru, yang bekasnya itu hanya dari graphic card-nya aja. Seperti itu. Oke, gua Anwar dari Ars Media. Sampai jumpa di video selanjutnya.